lagi dengan saya Maya Jayanti. Kali ini kita masuk ke materi keputusan operasi selanjutnya yaitu manajemen rantai pasok atau supply chain management. Selamat menyimak. Manajemen rantai pasok atau yang lebih beken dengan supply chain management yaitu pengelolaan rangkaian kegiatan mulai dari memperoleh bahan mentah, mentransformasikan bahan mentah menjadi bahan dalam proses atau bahan jadi, serta mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Terdapat 3 sistem dalam manajemen rantai pasok yaitu upstream supply chain, internal supply chain, dan downstream supply chain. Upstream supply chain yang merupakan pengelolaan di antara supplier dengan perusahaan yang memproduksi. Sementara kalau internal supply chain yaitu manajemen bahan baku, manajemen proses produksi, serta manajemen penyimpanan oleh perusahaan yang melakukan produksi. Sementara downstream supply chain yaitu proses pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen, baik konsumen akhir maupun para agen penjualan. Nah, apa saja sih tahapan dalam supply chain management? Yang pertama yaitu perencanaan dan pengadaan barang. Nah, segala sesuatu dalam bisnis pastinya dimulai dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan dalam supply chain management biasanya dimulai dengan merencanakan kebutuhan dari konsumen, perencanaan produksi, perencanaan bahan baku, sampai dengan perencanaan tenaga kerja dan transportasi. Dengan adanya perencanaan ini, perusahaan jadi tahu apa yang harus dilakukan dalam kurun waktu ke depan. Misalnya, perusahaan harus mengetahui perkiraan permintaan dari konsumen. Perusahaan perlu memastikan berapa jumlah produk yang harus dipersiapkan, dan hal ini juga memastikan semua produk bisa tersedia dan terjual. Dengan bantuan laporan penjualan sebelumnya, perusahaan dapat mengetahui kira-kira berapa permintaan dari pasar. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan faktor lain, misalnya tren pasar, sehingga memiliki landasan informasi terkait pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses produksi. Proses pengadaan barang juga akan jauh lebih mudah apabila terdapat manajemen yang jelas. Procurement management akan membuat sistem pengadaan barang yang jelas. Misalnya membuat tender untuk semua supplier dan vendor, memilih supplier dan vendor yang sesuai dengan kebutuhan hingga melakukan pemesanan. Procurement juga melakukan kontrol terhadap barang yang dibeli. Tahapan selanjutnya adalah proses produksi dan penyimpanan. Langkah berikutnya adalah proses produksi di mana semua bahan baku akan diolah menjadi produk yang siap dijual kepada konsumen. Proses ini melibatkan sumber daya manusia, mesin, dan serangkaian prosedur. Pengawasan sangat penting dalam proses ini supaya hasil produknya tetap berkualitas karena dipengaruhi banyak elemen yang terlibat. Kemudian setelah produk tidak selalu bisa langsung dikirim atau diterima oleh pelanggan, produk tersebut disimpan. Nah, maka perusahaan memerlukan gudang atau tempat penyimpanan. Proses penyimpanan juga harus jelas, harus ada pencatatan mulai dari memasukkan barang, pengambilan, hingga mungkin terjadi pengembalian barang. Semua barang yang masuk dan keluar perlu memiliki catatan yang jelas. Supply chain management juga harus melakukan stock opname secara berkala. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara jumlah barang dengan pencatatan. Banyak perusahaan memakai bantuan teknologi berupa warehouse management software untuk melakukan pencatatan di gudang. Nah, selanjutnya yaitu proses pengiriman. Proses akhir dari produksi barang tentunya adalah proses pengiriman ke pelanggan. Kurir dan transportasi menjadi 2 hal penting dalam proses ini. Perusahaan harus melakukan pencatatan dan pelacakan sehingga proses pengiriman berjalan dengan lancar. Perusahaan perlu memastikan bahwa barang tersebut benar-benar sudah diterima oleh pelanggan dengan baik. Dari 3 tahapan tersebut, Anda bisa bayangkan kan seandainya terjadi blockchain pada salah satu proses, tentunya akan berdampak pada ketersediaan barang di pasar. Nah, tujuan dari manajemen rantai pasokan sendiri itu diantaranya adalah untuk yang pertama menurunkan biaya, yaitu dengan memperhitungkan biaya mulai dari bahan baku, biaya produksi, biaya distribusi, hingga ke tangan konsumen akhir. Integrasi dan kerjasama antar divisi membuat biaya juga bisa jauh lebih efisien. Tim akan memastikan bahwa biaya produksi dari awal sampai akhir benar-benar sudah sesuai dengan rancangan. Banyak perusahaan justru mengalami kesulitan untuk mengatur biaya yang dikeluarkan sehingga keuntungan menjadi minim.
Dengan menerapkan manajemen rantai pasok, seluruh biaya dapat teridentifikasi sejak awal, sehingga perusahaan bisa memperoleh keuntungan dengan meminimalisir biaya di tiap aspeknya. Kemudian tujuan dari manajemen rantai pasok atau supply chain management selanjutnya adalah sumber daya yang dikondisikan sesuai kebutuhan. Manajemen rantai pasok memastikan agar penyediaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari peristiwa kurangnya pasokan yang diperlukan untuk produksi. Salah satu alasan mengapa keuntungan bisa bertambah adalah karena proses produksi berjalan sesuai dengan rencana. Produk bisa terjual habis dengan manajemen yang tepat. Maka jangan sampai produksi barang perusahaan bertumpuk tanpa terjual habis. Dan tujuan lainnya ya tentu saja membuat pelanggan menjadi puas. Karena supply chain management selain memastikan pasokan barang di pasar, pastinya supply chain management akan memberikan kepuasan terhadap produk dan perusahaan yang memproduksinya. Manajemen yang tepat akan memastikan produk yang diterima oleh konsumen dalam kondisi yang baik. Dengan demikian pelanggan akan menjadi konsumen yang setia dan bisa memakai produk dalam waktu yang lama. Nah, walaupun begitu, ada berbagai hal yang bisa menjadi kendala dalam penerapan supply chain management, yaitu yang pertama, terjadinya pandemi COVID-19 seperti saat ini, yang terutama berkaitan dengan pembatasan keluar masuk wilayah yang tentunya akan berdampak pada proses aliran barang. Kemudian kendala yang kedua adalah terjadinya bencana alam yang tentu saja akan membuat keseluruhan proses menjadi dihentikan. Kemudian kendala berikutnya adalah kualitas bahan baku ataupun produk yang buruk sehingga tidak dapat diproses oleh perusahaan yang memproduksi dan akhirnya tidak dapat dikirimkan pelanggan sehingga akan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketidaktersediaan produk di pasar. Kemudian kendala berikutnya adalah oknum para penimbun barang yang membuat suplai barang menjadi terganggu dan naik harganya di pasar. Dan kendala yang terakhir yaitu masalah ketersediaan transportasi untuk mengantarkan bahan baku ke proses produksi ataupun mengantarkan bahan jadi ke tangan konsumen. Ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang sangat sulit terjangkau. Demikian materi hari ini. Cut. Nah, demikian materi tentang manajemen rantai pasok hari ini. Gimana? Sudah mulai paham tentang supply chain management? Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.